Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kesempatan yang sangat indah dan berharga dalam hidup saya bisa dipercayakan untuk melayani Bapak Ibu keluarga besar GBI Jakarta Family Church Rayon 1H di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala, Pak Totong dan seluruh segenap pengerja yang ada di tempat ini. Sukacita, kebanggaan besar. Ya, sungguh saya merasakan benar-benar family di tempat ini. Dari awal saya datang disambut dengan hangat dan benar-benar saya rasakan betul-betul keluarga di tempat ini, saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Selalu bagaimana kabarnya semua? Baik-baik? Amin. Amin. Diberkati Tuhan. Coba tengok kiri kanan dulu, kasih salam, katakan gini, kamu makin muda aja kelihatannya ya. Bilang begitu saudara ya. Haleluya. Ya, amin. Lalu colek lagi kiri kanan bilang gini, kamu kurusan kayaknya ya, kamu kurusan ya. Bilang begitu saudara ya. Benar tuh, benar ya. Haleluya. Memang dua kata yang penuh kuasa di akhir zaman yaitu tadi, makin muda sama makin kurus saudara. Tuh orang kalau udah dengar kata makin muda ya atau makin kurus, saudara berubah hidupnya saudara ya. Ya kadang ada yang ngomongnya kan ngomong di depan beda di belakang saudara ya. Kadang basa-basi aja tapi enggak, di sini semua muda semua. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. So mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan khotbah hari ini sifatnya aplikatif atau kehidupan sehari-hari ya. Khotbah yang sederhana, tapi saya percaya waktu saudara menyimak baik-baik, ada dampak yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saya beri judul tema khotbah pagi ini adalah menang dalam hal kasih. Sama-sama katakan kasih. Ya. Bagaimana kita bisa menang dalam hal kasih? Apa itu kasih? Bagaimana kita mempraktekannya dan bagaimana kita bisa memiliki kasih, itu yang akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini. Nah mari kita mulai, slide yang berikutnya boleh tampilkan. Saya bagikan dulu kebenaran tentang kasih. Kita harus mengerti dulu ya. Kebenaran tentang kasih menurut firman Tuhan. Nah kasih itu berbicara sebuah hukum. Sama-sama katakan hukum. Kalau kita lihat dalam Alkitab itu merupakan perintah utama yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Nah kalau bicara hukum itu berarti berbicara begini Bapak Ibu ya. Suka gak suka, seneng gak seneng, mau gak mau harus dilakukan. Karena sifatnya hukum. Amin. Karena sifatnya aturan. Coba ambil contoh. Saudara, kita hidup di dunia ini, apa sih yang gak ada hukumnya? Semua ada hukumnya, betul gak? Ya, di jalan raya ada hukumnya, ada aturannya. Dari sejak kita sekolah pun ada tata tertibnya. Kita bekerja di kantor juga ada tata tertibnya. Ya, semua kita ada yang namanya aturan demi aturan. Nah kalau yang namanya aturan saudara, suka gak suka, mau gak mau, kita harus lakukan. Setuju katakan amin. Ambil contoh saudara berkendaraan di jalan raya ya. Lalu kita melewati batas kecepatan. Kemudian kita ditilang oleh polisi di pinggir jalan. Lalu polisi bilang, "Pak, maaf ya, Bapak harus saya tilang." Lalu kita bilang gini, Pak polisi, gak mau ya, saya gak suka ditilang. Saya gak senang ditilang." Gak bisa saudara. Kenapa? Karena hukum. Amin. Artinya apa? Suka gak suka, seneng gak seneng, mau gak mau, saudara harus lakukan. Makanya saya catat di sini, hukum itu bukan bicara sebuah perasaan, tapi bicara sebuah keputusan yang harus kita ambil. Kasih juga begitu Bapak Ibu, bukan sebuah perasaan, tapi bicara sebuah keputusan yang harus kita ambil saudara. Amin. Amin. Iya. Nah mari kita lihat lagi ya. Coba kita baca ayatnya ya. Ayat firman Tuhannya dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Nah mari sama-sama kita baca. Matius 22, 36 sampai 40. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatikan baik-baik, yang sama dengan itu, ya. Urutannya berbeda, nomornya berbeda, tapi esensinya sama. Kepentingannya sama, kualitasnya sama. Ya. Ialah apa? Kasihilah sesamamu siapa? Manusia seperti pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara dengar baik-baik, hukum kasih yang Tuhan ajarkan. 2, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu siapa? Siapa? Saya mau berhenti dulu sebentar di sini, ya. Saya pengen kita interaktif, saya pengen tanya. Tolong jemaat bantu saya jawab, ya. Alkitab barusan bilang kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu siapa? Manusia. Saya mau tanya dulu, ya. Ibu-ibu yang hadir boleh angkat tangan, Bu. Bu. Puji Tuhan. Bu, di rumah suami kita manusia bukan, Bu? Yang benar. Tuh kan ada yang bilang kayaknya tuh. Bu, suami di rumah manusia bukan? Suami yang kadang nyebelin, udah gitu suka teriak-teriak di rumah, udah gitu kagak pernah kasih uang belanja. Manusia bukan? Manusia berarti harus tetap nikah. Kok berat banget ngomongnya, Bu? Berarti harus tetap nikah? Amin. Bukan saya yang bicara, Alkitab yang bicara. Oke, bapak-bapak saya mau tanya, Pak, yang hadir mana angkat tangan, Pak? Pak. Pak. Puji Tuhan kedengaran. Pak, istri di rumah manusia bukan, Pak? Kenceng banget tuh, ya. Istri yang kadang-kadang ya Pak, ya maaf ya dalam tanda petik ya, yang kadang bawelnya kagak ketolongan, Pak. Dari matahari terbit sampai terbenam, saudara. Kadang sampai di kasur tutup mata aja masih bunyi tatut. Saya mau tanya, Pak, itu manusia bukan istri kita, Pak? Semangat sekali, luar biasa, ya. Berarti harus tetap nikah. Amin. Iya. Saya mau tanya lagi deh. Ya. Anak-anak mantu yang datang boleh angkat tangan, anak mantu. Mertua kita manusia bukan? Itu berat tuh Pak Pendeta kayaknya, Pak Pendeta. Mau jawab gimana ya Pak Pendeta ya? Anak mantu saya mau tanya, mertua kita manusia bukan? Tuh kan gak ada suaranya. Memang saya udah curiga. Kalau untuk nanya yang ini kayaknya berat ya. Tetap manusia. Amin. Harus nikah. Amin. Pak, Bu, maaf ya. Saya takut kita lupa Bapak Ibu siapa itu manusia yang harus kita kasihi. Saya takut kita hanya berpikir begini, Pak, Bu. Manusia yang kita kasihi adalah orang yang baik sama kita. Orang yang menyenangkan hidup kita. Orang yang mau mengikuti apa maunya kita. Lalu kita mengasihi dia. Ternyata enggak. Bicara manusia, semua manusia kita harus kasihi. Setuju katakan amin. Tetangga sebelah rumah yang nyebelin manusia bukan? Harus nikah. Teman kantor di kantor kita yang nyebelin manusia bukan? Harus nikah. Saya mau tanya yang terakhir, tolong jawab jujur. Ada teman kita, Pak, minjem uang sama kita, Pak. Udah gitu kagak bayar. Kita tagih galakan dia. Tolong jawab jujur, manusia bukan tuh orang? Yang benar. Ayo jujur, Tuh kan bukan Pak Pendeta. Setan Pak Pendeta. Ayo ya kan? Ini makanya saya bilang khotbahnya nih hari ini aplikatif aja lah hari-hari kita, Pak. Tapi kalau kita ngerti kita bisa menang, Bapak Ibu. Setuju katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jadi bicara manusia semua orang harus kita kasihi, Pak. Gak peduli modelnya kayak gimana pun. Amin. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Slide berikutnya.
Apa aja sih itu kasih? Ya, kita lihat 1 Korintus 4 ayat 13 ayat 4 sampai 8 ya. Saya pengen kita baca ayat ini sambil kita check up rohani kita. Ya, ronsen rohani kita. Scan ya hati kita. Kira-kira mana yang udah menang, mana yang belum kita bisa lakukan ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, kasih itu apa? Udah sabar belum? Oh, kan jujur. Ngantri di ATM udah sabar belum? Ngantri di Indomaret udah sabar belum? Bapak-bapak saya mau tanya, nunggu istri dandan udah sabar belum? Itu jujur tuh, belum Pak Pendeta ya, gak apa-apa ya. Yang kedua, kasih itu udah murah hati belum? Oh haleluya, nih haleluyanya apa artinya nih? Yang ketiga, ia tidak cemburu. Pak Pendeta kan tapi kalau cemburu kan tandanya sayang Pak Pendeta. Iya benar, tapi gak boleh cemburu berlebihan. Posesif bin kepois saudara. Betul. Istrinya telepon suaminya, papa lagi di mana? Udah jam berapa ini? Mah, papa lagi meeting. Meeting sama siapa? Teman-teman kantor. Di mana? Di restoran ini. Berapa orang cewek, berapa orang cowok teman kantornya? Mama berisik banget sih. Ceweknya 3, cowoknya 2, mah. Duh, udah deh mama, udah deh berisik banget ya. Udah banyak nyamuk di sini. Nyamuknya laki apa cewek? Sampai digituin saudara. Keponya luar biasa tuh. Ia tidak memegahkan diri dan tidak jangan ya gak sombong sih Pak Pendeta, cuma ya saya tuh punya rumah ada 18 Pak Pendeta. Itu merendahkan hati di atas gunung ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Saya mau jawab, mau tanya dulu ya, tolong jawab jujur. Bapak Ibu, saya mau tanya, marah boleh apa enggak? Ketahuan suka marah nih. Marah boleh apa enggak? Kan tetap maksa ya kan? Ya, betul ya. Saya setuju dengan Bapak Ibu ya. Marah itu boleh. Yang enggak boleh marah jadi marah cukup berapa kali? Sekali aja, lebih dari 1 itu enggak boleh. Dan Alkitab juga bilang apa? Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Bapak Ibu, marah boleh, kadang itu manusiawi, betul nggak? Ya, spontan, bener nggak saudara? Boleh, tapi Alkitab bilang jangan kita berlama-lama dalam amarah, dalam kemarahan. Tapi ada tuh jemaat yang datang sama saya, Pak Pendeta, kenapa Bu? Pak Pendeta, saya sama suami di rumah marahan nih Pak Pendeta. Udah berapa lama? 2 minggu Pak Pendeta, kita bertengkar. Aduh, lama banget. Kan Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam. Bis gimana ya Pak Pendeta, di rumah saya mendung terus Pak Pendeta, gak ada mataharinya Pak Pendeta. Ini hati-hati nih ya. Keluarga-keluarga suami istri yang marahannya udah lebih berhari-hari ya. Berarti di rumahnya mendung tuh saudara. Ya benar, apalagi udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Aduh, sama-sama katakan bertobat. Ya. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke, mari kita lanjutkan ya bagian berikutnya. Bagian yang kedua, mempraktekkan kasih. Ini kita mau belajar sama-sama ya. Sama-sama katakan mempraktekkan kasih. Bapak Ibu ingat ya, kasih itu baru bisa dibilang kasih kalau dia dipraktekkan. Kalau dia dilakukan. Kalau cuma diomongin Pak, Bu, itu masih perlu diuji. Aku mengasihi dia Pak. Aku mencintai dia Pak. Aku mengasihi dia. Itu baru mulut. Tapi kalau udah tindakan, baru itu betul-betul teruji kasihnya. Oke, kita lihat ya. Hal-hal yang biasa, yang sederhana. Cara mempraktekkan kasih Bapak Ibu. Yang pertama, dimulai dari ekspresi wajah kita. Sama-sama katakan ekspresi wajah. Sambil pegang goyang-goyang mukanya begini bilang ekspresi wajah.
Ekspresi wajah yang penuh kasih itu wajah yang seperti apa? Wajah yang bersahabat, wajah yang ramah. Saya kasih contoh di depan ini ya. Ada gambar yang agak menjorok ke kanan. Itu wajah yang gak penuh kasih Bapak Ibu. Itu alias wafer. Apa tuh wajah ferang saudara. Nah itu yang sebelah kanan. Tapi kalau yang sebelah kiri, ini wajah yang penuh kasih. Wajah yang penuh dengan senyuman saudara. Amin. Pak Pendeta, apa hubungannya muka sama kasih? Aduh Bapak Ibu, jangan anggap remeh ekspresi wajah kita. Coba kita baca ayatnya, Amsal 16 ayat 15. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup. Sama-sama katakan memberi hidup. Dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Bapak Ibu, jadi begini loh Bapak Ibu. Jangan pernah anggap remeh tampilan ekspresi wajah saudara. Karena ternyata ekspresi wajah saudara itu bisa berdampak untuk orang yang melihatnya. Kalau wajah saudara berseri-seri, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, maka orang yang lihat adem banget saudara, betul enggak? Nah, saya ambil contoh. Kalau saudara datang ke rumah sakit ya, di rumah sakit itu biasanya ada satu aturan yang tidak baku tapi selalu digunakan khusus untuk dokter dan seluruh perawat. Apa itu? Bahwa begini, dokter dan perawat kalau visit pasien itu nggak boleh pasang muka tegang apalagi muka marah saudara. Mereka harus pakai muka yang senyum penuh dengan keramahan. Kenapa? Karena yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus pengharapan. Betul saudara? Ya, orang-orang yang udah gak berdaya. Coba saudara bayangin ada suster pakai muka marah. Kenapa Oma? Berisik banget. Dari tadi pencet-pencet bel terus. Kenapa Oma? Aduh suster, udah diem Oma. Mati langsung saudara, besok susternya saudara meninggal. Betul gak? Contoh yang kedua, saya percaya kita semua pernah naik pesawat terbang ya. Kalau kita naik pesawat terbang, saudara perhatikan baik-baik. Mulai dari pintu pesawat saudara, sampai nanti kita dilayani oleh pramugari dan pramugara. Saya mau tanya ekspresi muka mereka gimana? Tegang atau senyum? Semua senyum. Apalagi kalau lagi pesawatnya turbulen. Saya mau tanya, mereka tetap senyum atau tegang? Tetap senyum. Kenapa? Karena mereka dilatih saudara secara psikologis. Ada dampaknya dari ekspresi wajah kita. Setuju katakan amin. Amin. Iya, di gereja kita harus pasang. Kita harus punya muka yang berseri-seri. Muka yang penuh dengan kasih. Amin. Pak Pendeta, tapi gimana ya Pak Pendeta, muka saya kan dari pabriknya udah begini nih Pak Pendeta, pabriknya Pak Pendeta. Aduh, saya mau kasih tahu ya, yang dari pabrik bisa dikaroseri, katakan amin. Nih coba lihat nih ayatnya nih, Amsal 27 ayat 19, Amsal 27 19, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Seperti air, demikianlah, oh ternyata sumbernya hati, sama-sama katakan hati. Bapak Ibu, hati kita harus bersih. Hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Hati kita harus penuh hadirat Tuhan. Hati kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Maka kita bisa memancarkan ekspresi kasihnya Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Suami istri, apalagi nih suami istri. Di rumah nih harus pakai ekspresi kasih wajah kita. Amin. Maaf ya Bapak Ibu, nih maaf saya harus ngomong apa adanya ya. Terkadang konflik datang gara-gara muka, betul gak saudara? Betul gak? Itu betul tuh Pak Pendeta, betul tuh Pak Pendeta. Apalagi istri saya Pak Pendeta, kadang mukanya suka berubah-berubah Pak Pendeta. Kok bisa? Iya Pak Pendeta, tergantung tanggal Pak Pendeta. Kalau tanggal muda mukanya, senyum banget Pak Pendeta. Tanggal tua, membawa kematian Pak Pendeta. Wah, itu istri-istri yang di luar sono, katakan amin ya. Bukan istri-istri yang di dalam sini. Coba ambil contoh ya. Misalkan contoh suami udah kerja dari pagi sampai malam lembur saudara ya. Lalu dia pulang ke rumah, dia ketok pintu saudara rumahnya, tok 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 tok. Lalu istrinya buka. Waktu istrinya buka pintu saudara, itu menentukan saudara ya. Muka istri buka pintu itu menentukan mati dan hidup suami saudara. Benar.
Tapi kalau istrinya buka pintu sambil pasang muka yang senyum dan ramah, papa pulang, ayo pak sini masuk pak. Itu suami yang kerja dari pagi sampai lembur malam, yang udah capek, pegel badannya, gak ada tenaga lagi. Waktu lihat istri mukanya penuh dengan senyum, wah itu semangat lagi saudara, kuat lagi, tenaganya ada lagi saudara, amin. Apalagi istrinya bilang, ayo pak sini pak masuk pak, pak duduk di sofa pak, mama bikinin kopi ya pak. Waduh saudara, itu capek, macet, hilang semua saudara. Lalu istrinya sambil ngaduk kopi saudara. Ini penting ya. Biasa kan ibu-ibu suka melayani suaminya ya pak. Mama bikinin kopi ya, sambil ngaduk kopi, sambil tuh istri nanya-nanya. Biasa begitu kan, istri-istri kalau dalam satu hari 23.000 kata belum keluar dari mulutnya, masih ngalir terus saudara ya, seperti sungai pokoknya begitu ya. Sambil nanya-nanya, gimana pak tadi kerjaan di kantor? Suaminya jawab, ya begitulah mah, hari ini kayaknya capek banget mah. Oh ya udah sabar ya pak, semangat ya. Lalu gimana pak penjualan di kantor? Wah begitu lama, penjualannya kayaknya kurang bagus hari ini. Ya udah sabar ya pak, sambil ngaduk kopi terus saudara. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir, yang nggak pernah lewat nih, yang nggak pernah lewat. Terus gimana pak, pulang bawa duit nggak pak? Itu nggak pernah lewat saudara, mesti ditanyain tuh ya. Suami jawab, itu dia tuh mah, papa gak bisa bawa uang nih hari ini, langsung dicampur racun saudara kopinya saudara. Ampun dah ya. Tapi itu sekali lagi bukan istri-istri yang di sini, katakan amin ya. Itu istri-istri yang di luar sana. Di mana pak? Di tengah laut, sama-sama katakan di tengah laut ya. Tapi istri-istri yang di sini semuanya mengasihi suaminya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Slide berikutnya kita lihat. Ya yang kedua, ekspresi kasih dari apa? Perkataan. Sama-sama katakan perkataan. Perkataan yang ramah, yang lemah lembut. Amin. Maaf ya Bapak Ibu, seringkali konflik terjadi, pertengkaran terjadi karena banyak orang gak bisa jaga perkataan. Bukan cuma ucapannya, tapi juga nada waktu dia mengucapkannya. Betul apa betul? Lihat tuh, nanti saudara baca lagi di rumah, Yakobus 3 ayat yang 5 ya. Lidah walaupun kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Amin saudara. Hati-hati. Ini saya ambil contoh di sini nih ya saudara ya. Kalau kita ngobrol Bapak Ibu ya, sering-sering gunakan pakai nada rendah. Sama-sama katakan nada rendah. Sama-sama katakan nada rendah. Ini kadang maaf ya Bapak Ibu ya. Saya boleh minta pemain keyboard, boleh maju depan sebentar pemain keyboard. Banyak suami istri bertengkar gara-gara apa? Nada perkataan gak bisa diatur, gak bisa dikelola. Betul apa betul? Betul gak? Iya. Saudara coba ya, ini saya mau ajarin. Kalau kita lagi berdebat di rumah ya, ada konflik apapun, coba usahakan pakai nada rendah. Benar Pak, ini gara-gara nada Pak. Banyak rumah tangga hancur, bahkan sampai ke perceraian Pak. Benar. Dan iblis bermain di situ. Ada celah yang kita buka, iblis main di situ, iblis gojlok. Makanya begini, kita belajar hari ini. Sama-sama katakan belajar. Kalau ngomong pakai nada rendah. Coba lihat ya, dalam ilmu musik ada do re mi fa sol, tangga nada. Coba minta main di C, nada dasar C. Do, dari bass aja, dari bass. Do. Coba kita latihan ya, Coba. Do, re, mi, fa, sol. Latihan. Si, do. Bagus, turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do rendah sekali ya. Do. Ayo latihan do rendah ya. Latihan do rendah. 1, 2, 3. Do. Enggak, do rendah aja ya, do rendah ya. Ayo, 1, 2, 3. Do. Bagus, lagi. Do. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Do. Bagus ya. Nanti Bapak Ibu praktekin di rumah. Dengar baik-baik ya, suami istri kalau lagi ada ribut, mau ada perdebatan apapun, sering-sering pakai nada rendah. Katakan amin. Pakai nada, pakai do rendah. Amin. Suami istri ribut do rendah, sama-sama katakan do rendah. Ya. Nanti istri pulang ke rumah latihan ya. Suami teriak-teriak, dari mana? Do. Kenapa lama sekali? Do. Bawa makanan apa enggak? Do. Turunin lagi.
Duh, dijamin gak perang dunia ketiga saudara, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Iya benar, kita kadang suka kepancing-pancing, betul gak? Habis gimana ya Pak Pendeta ya? Mama kamu harus gini, papa kenapa sih kamu kok nyolot? Mamanya nyaut lagi, siapa yang nyolot? Aduh saudara, benar, gara-gara nada gak bisa diatur, betul gak saudara? Amin. Nah, itu betul tuh Pak Pendeta, betul tuh Pak Pendeta. Itu istri saya banget tuh Pak Pendeta, istri saya banget tuh Pak Pendeta. Pak Pendeta gak tahu sih Pak Pendeta, karena agak tahu-tahu Pak Pendeta dulu, istri saya itu Pak Pendeta. Congornya itu Pak Pendeta, congor. Apa tuh congor? Mulutnya Pak Pendeta. Kenapa mulutnya istrinya? Mulut istri saya Pak itu udah kayak lokomotif kereta api Pak Pendeta. Kok bisa lokomotif kereta api? Iya Pak Pendeta. Kalau di rumah Pak Pendeta teriaknya nih Pak Pendeta, teriaknya ya, duit. Susah. Duit. Susah. Itu istri yang di luar sono, katakan amin ya. Bukan istri yang di dalam sini. Terus istrinya nyaut lagi, duh gimana juga ya Pak Pendeta, kita jadi istri gimana juga kita gak mau teriak-teriak, duit susah Pak Pendeta. Habis di rumah gak ada duit Pak Pendeta, udah gitu denger token listrik bunyi, nut, gak ada duit kan kita panik Pak Pendeta. Makanya kita teriakin suami dong Pak Pendeta. Aduh ibu-ibu denger saya baik-baik ya, denger nih ya. Kalau denger token listrik di rumah bunyi, terus gak ada duit, diemin aja. Terus Pak, entar juga mati sendiri, selesai. Gelap dong Pak Pendeta, enggak apa-apa. Menggenapi firman Tuhan Kejadian pasal pertama. Apa tuh Pak? Pada mulanya gelap gulita saudara. Selesai. Amin. Iya, tetangga langsung bilang, wah tuh rohani banget tuh ya rumah sebelah. Kejadian 1 pasal 1, gelap gulita. Yang penting jangan teriak-teriak, amin. Supaya gak berantem. Colek kiri kanan bilang jangan teriak-teriak di rumah. Bilang betul saudara. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam hormat. Bapak Ibu harus ramah. Sama-sama katakan ramah. Saudara saling tegur sapa. Amin. Pakai mulut kita untuk saling tegur. Om, tante, pak, bu, oma, opa, amin. Nanti ketemu di lift saudara, saling tegur sapa, amin. Jangan cuek-cuek, jangan kita diem-diem aja. Di komplek rumah saya Bapak Ibu ya, itu tiap sore suka kumpul tuh yang namanya dog lover. Saudara tahu dog lover ya? Para pecinta anjing saudara. Itu saya suka perhatiin ya, itu kalau dog lover pada kumpul, mereka loyalitas saudara, benar-benar loyalitas. Anjing ulang tahun aja dipestain besar-besaran saudara. Dibikinin kue, dikasih lilin, disuruh tiup anjing. Ujung-ujungnya tuannya juga yang niup saudara. Dan yang saya suka perhatiin saudara itu mereka dog lover kalau kumpul ya, anjing kan pada kumpul. Nah saya suka lihatin ya, anjing ketemu anjing saling tegur saudara. Anjing ketemu anjing saling tegur saudara. Pak Pendeta emang kita anjing? Bukan. Cuma maksud saya gini, jangan kalah sama anjing. Katakan amin saudara. Anjing ketemu anjing aja negor. Nanti saudara pulang ibadah latihan ya. Latihan ya. Ketawanya kayaknya mencurigakan. Latihan, amin. Ya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Ekspresi kasih ya dengan cepat. Yang ketiga dari tindakan kita. Sama-sama katakan tindakan. Perhatian dan kepedulian kita. Apa itu Pak? Saling membantu, saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan, saling mengampuni. Amin saudara. Ada istilah begini loh Bapak Ibu. Pintu rumah boleh tertutup, tapi pintu hati harus selalu terbuka. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Kalau pintu hati kita terbuka, percayalah pintu dompet juga pasti terbuka saudara. Amin. Kita lihat slide berikutnya. Bagaimana untuk kita bisa menang dalam hal kasih? Yang pertama, kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Sama-sama katakan penuh dengan kasih Tuhan. Saudara gak mungkin bisa mengasihi. Saudara gak mungkin bisa punya ekspresi kasih. Kalau saudara gak penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Ambil contoh. Saya mau minta uang 100.000 dari istri saya. Saya bilang,
bagi dong 100.000. Kalau istri saya punya uang 100.000, dia bisa kasih saya. Tapi kalau dia nggak punya, dia nggak bisa kasih saya, saudara. Amin. Nangkep gak sampai sini? Atau maaf, contoh yang kedua, istri saya mungkin bilang gini, saya nggak punya 100.000 tapi cuma 50.000. Ada nih orang-orang yang bisa mengasihi cuma setengah. Contohnya apa? Pak Pendeta, saya sih udah ngampunin dia ya Pak Pendeta ya. Cuma ya ingat aja ya, jangan sampai dia ketemu saya lagi Pak Pendeta ya. Jangan sampai saya lihat mukanya lagi. Itu kasihnya setengah, saudara. Saya mau beritahu buat saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara gak setengah. Dia mengampuni saudara plus menerima saudara. Dan plus masih mau ketemu sama saudara sama saya. Sampai nanti kita di surga. Amin. Bisa gak kita ngampunin orang, mengasihi orang. Plus kita juga mau tetap menerima dia padanya. Amin saudara. Oke, yang kedua, buang benih kebencian. Sama-sama katakan buang benih kebencian. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu punya benih kebencian, Bapak Ibu gak akan pernah bisa mengampuni. Bapak Ibu pasti akan selalu sinis. Bapak Ibu pasti akan selalu sensitif kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada tetanggamu, kepada teman bisnismu, kepada orang lain. Kepada mertuamu apalagi. So harus buang benih kebencian. Gimana cara buang benih kebencian Pak? Rubah paradigma kita tentang kehidupan. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara dengar baik-baik ya. Saya mau tanya buat saudara. Waktu saudara disakiti oleh orang lain, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu gak? Kenapa terjadi? Tangkap gak saudara? Amin gak? Istri, waktu suamimu menyakiti engkau, Tuhan tahu gak? Kenapa terjadi? Tuhan izinkan. Begitupun sebaliknya. Begitupun kita dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada orang nipu kita, ada orang nyakitin kita. Ya betul, mungkin ada bentuk kelalaian kita. Tapi saya percaya semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Dan semua Tuhan, proses Tuhan untuk mengajarkan kita. Saudara. Amin. Amin. Ya. Pegang baik-baik. Semua dalam kendali Tuhan. Semua atas seizin Tuhan. Amin. Nah, yang penting respon kita. Ayo jangan simpan benih kebencian. Kita harus buang benih kebencian. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kita harus belajar mengampuni. Sama-sama katakan belajar mengampuni. Saya mau tanya dulu, tolong jawab jujur. Ya. Mengampuni susah apa gampang? Susah apa gampang? Oke, saya mau tanya, yang bilang gampang, gak ada yang angkat tangan. Yang bilang mengampuni susah, enggak ada yang angkat tangan juga. Udah mati rasa semua di sini. Iya benar Pak Pendeta, udah mati rasa Pak Pendeta. Udah gak ada lagi rasa Pak Pendeta, udah sakit banget Pak Pendeta. Saya mau tanya dulu ya, yang bilang susah, yang bilang gampang, susah-susah gampang. Ya itu susah-susah gampang Pak Pendeta, kadang bisa kadang enggak Pak Pendeta. Saya mau beritahu buat saya dengar baik-baik ya. Kita susah untuk mengampuni orang lain kalau enggak ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kita bisa mudah mengampuni orang lain kalau ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk itu kita harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Karena kita gak bisa mengampuni tanpa pertolongan kekuatan Roh Kudus. Saudara, saya beri satu statement. Tolong ingat ini baik-baik. Tolong ingat ini baik-baik. Surga bukan hanya tempat bagi orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Tapi surga juga tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni orang lain. Amin. 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 Maaf saya harus bicara begini. Jangan sampai suami gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni istrinya. Jangan sampai istri gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni suaminya. Jangan sampai anak-anak gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni orang tuanya. Jangan sampai orang tua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak mantu gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni mertuanya. Jangan sampai para mertua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anak mantunya. Jangan sampai.
Amin. Maaf yang terakhir agak keras. Tapi gak apa-apa, biar ini seperti obat yang mungkin rasanya pahit harus kita telan. Tapi bisa menyembuhkan kita saudara. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah inspirasi. Boleh El Singer maju ke depan. So kenal foto yang di depan ini? Kenal ya? Seorang pemimpin besar di negara Afrika. Ada kisah yang menarik dari Nelson Mandela saudara. Saudara, Nelson Mandela, dia sempat dipenjara selama 27 tahun. Dia menjadi tahanan politik saudara. Nah, selama dia dipenjara selama 27 tahun, ada satu keadaan yang membuat dia sangat menderita saudara. Di penjara udah menderita, tapi ada satu keadaan lagi yang paling membuat dia menderita. Apa itu? Jadi begini Bapak Ibu, selama dia di penjara, ada satu sipir penjara yang jahat sama dia. Jadi setiap pagi, sipir penjahat ini, maaf dalam tanda petik, sipir penjahat ini, dia buang air kecil atau dia kencing di kepalanya Nelson Mandela setiap pagi. Jadi cara membangunkan si Nelson Mandela pagi-pagi dengan cara mengencingi wajah dari Nelson Mandela setiap pagi. Bapak Ibu bisa bayangin penderitaan bukan cuma fisik tapi juga batin saudara. Sampai satu kali setelah 27 tahun berlalu terjadi yang namanya revolusi di negara Afrika. Nelson Mandela dibebaskan, kemudian diadakan pemilu presiden. Dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden selanjutnya di Afrika Selatan. Nah ini menarik. Tahu saudara, detik-detik sebelum Nelson Mandela dilantik. Jadi satu hari sebelum dia dilantik jadi presiden terpilih. Nelson Mandela tanya sama ajudannya. Dia bilang begini, ajudan, kamu ingat gak sipir yang jahat sama saya? Yang ketika saya di penjara, dia mengencingi wajah saya setiap hari. Oh ya ingat Pak. Tolong cari dia, bawa dia menghadap saya. Nah, tolong jawab jujur ya saudara ya. Tolong jawab jujur. Kalau saudara jadi Nelson Mandela, apa yang akan saudara lakukan? Tolong jawab jujur. Hah? Habis dia, habis itu, betul kan? Udah di blender lah, diapain lah begitu ya. Gitu karena udah kesempatan ini. Kalau orang Batak bilang mate maho kan begitu. Nah, lalu singkat cerita datang saudara sipir yang penjahat ini. Gemeter Bapak Ibu. Dia menghadap Nelson Mandela. Lalu dia berkata, ampuni saya Pak Nelson, maafkan saya. Nelson Mandela bilang, sini gak usah takut, mari mendekat kepada saya. Ampuni saya, ampuni. Tahu saudara, Nelson Mandela bilang apa? Dia bilang begini, jangan takut. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ketika saya masih ada di dalam penjara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya dibebaskan nanti, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengampuni orang ini. Saudara dengar baik-baik. Nelson Mandela ngerti artinya anugerah. Dia bisa bebas dari penjara karena anugerah Tuhan. Dan karena dia dapat anugerah, dia juga harus bisa kasih anugerah untuk orang lain. Apa itu? Mengampuni. Amin saudara. Yang luar biasa. Bukan cuma diampuni saudara. Si sipir yang jahat ini dipercayakan oleh Nelson Mandela untuk memegang kitab pada saat pelantikan jabatan kepresidenan di Afrika Selatan saudara. Saya cuma mau katakan, itu kasih. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam, mari bangkit berdiri. Hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus
indah dalam hidupku. Nyanyi dengan hati saudara, menghiasi nyanyi dengan hatimu dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelak hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sambil angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Kasih Yesus mengalir. Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelak hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. So, mari tundukkan kepala sejenak, pejamkan mata saudara sejenak. Saya mau berdoa buat saudara. So, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini untuk kita bisa menang dalam hal kasih. So, dengar baik-baik, kasih itu sebuah hukum. Suka gak suka, seneng gak seneng, harus kita praktekkan saudara. Terutama dalam hal mengampuni. Suka gak suka, enak gak enak, pahit atau gak pahit, kita harus ambil keputusan untuk mengampuni saudara. Saya tahu mengampuni bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, berat, susah. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus yang akan menolong saudara. Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Bagian saudara hanya buka hati, bilang, Tuhan aku mau mengampuni dia. Aku mau mengasihi dia ya Tuhan. Tuhan aku mau. So, dengar baik-baik, waktu saudara mengambil keputusan untuk mengampuni, mengasihi musuhmu, di saat yang sama pintu mujizat pasti terbuka. Di saat yang sama pintu berkat pasti terbuka. Dan sudah banyak kesaksiannya saudara. Daud, dia disakiti tiap hari oleh Saul. Tapi waktu dia mengambil keputusan untuk tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, justru membalasnya dengan kebaikan. Alkitab mencatat kehidupan Daud semakin hari dibawa naik oleh Tuhan. Orang yang bisa mengasihi, mengampuni musuhnya, dia pasti akan dibawa naik oleh Tuhan saudara. Mari saya ambil waktu 1 menit terakhir sebelum kita selesai. Saudara ingat orang-orang yang sempat menyakiti saudara, yang pernah menyakitimu saudara. Ambil waktu 1 menit, saudara doakan dia, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mungkin itu menyakitkan, tapi kita percaya ada Tuhan menolong kita. Saudara doakan, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu anak mantumu, mungkin itu teman bisnismu, teman kerjamu. Saudara doakan dia, doakan dia, doakan dia. Roh Kudus, beri kemampuan bagi kami. Beri kemampuan bagi kami ya Tuhan. Beri kemampuan bagi kami ya Tuhan. Ingat saudara, segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Segala sesuatu terjadi sebelumnya Tuhan tahu. Dan segala sesuatu terjadi semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari angkat kedua tangan lebih tinggi, katakan kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus, kasih Yesus